Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan sorry banget kalau mungkin kemarin-kemarin gue belum sempat bikin video banyak karena emang sampai akhir tahun harusnya gue lumayan padat sih. Ada MPLI, ada Wildcard, ada M5 juga. Jadi alhamdulillahnya yang mungkin gue bakal lebih aktif di luar atau bahkan mungkin di beberapa live stream yang ada yang sedang dipertandingkan daripada di restream gitu loh. Ya kalau misalkan ada waktu untuk libur gue pasti bakal restream, gue pasti bakal sempetin. Tapi untuk MPLI gue 5 hari jadi kemungkinan besar paling gue bacotan KB atau sejenisnya lah yang bakal gue upload gitu loh ke YouTube gue ini. Dan untuk di video kali ini kita bakal lebih ke reminder aja sih, lebih ke pengingat gitu loh untuk teman-teman yang mungkin ada kaitannya sama patch baru atau tidak ada kaitannya sama patch baru juga. Itu pasti akan gue bahas di video kali ini. Jadi kita jatuhnya kayak pengulangan, memang ada beberapa hal yang sempat gue mention di live stream tapi belum sempat gue bikin di video YouTube, sehingga akhirnya gue berinisiatif untuk oke, gue bikin juga deh di YouTube video gitu loh, dalam artian kalian mungkin bisa nonton ulang nanti ke depannya. Dan ini akan ada kaitannya sama item Mobile Legends, hero-hero Mobile Legends, dan beberapa kali update patch Mobile Legends juga, serta gue pasang foto Novaria dengan tujuan nantinya gue bakal sedikit memberikan tier maker untuk, dulu bahasanya apa ya, tier list draft pick kali ya, tier list draft pick yang paling gampangnya. Kalau begitu kita langsung menuju ke videonya, let's go. Kita mulai dari in game yang tentunya langsung ada item yang mau gue bahas pertama kali, si Halberd ya. Ini adalah item yang menurut gue sangat-sangat underrated, tapi sekarang pun udah mulai marak untuk digunakan. Yang gue lihat ya di Glory, kebetulan ya referensinya gue juga Glory, dan harusnya Immortal lebih aktif sih untuk penggunaan dari si Halberd ini. Karena si Halberd ini menurut gue item yang sangat-sangat bagus, dikarenakan item ini memiliki 80 physical attack dan 25% attack speed. Jadi secara komposisi item aja dia punya Legend Sword yang akan menambahkan 60 physical attack, dan juga Regular Spear yang menambahkan 20 physical attack dan juga 10 attack speed. Sehingga jadilah si Halberd 80 physical attack, ya gabungan dari Regular Spear dan juga Legend Sword. Total jadi 60 tambah 20. Dan attack speednya yang di enhance dari sekitar 10% jadi 25%. Serta ada efek yang sangat-sangat bagus sekali untuk mengcounter hero-hero yang mungkin sedang marak untuk digunakan, kayak Angela, Matilda, Rafaela, Florin, Minotaur, dengan efek Life Band. Memberikan damage ke target akan mengurangi efek shield, heal, pemulihan HP yang didapatkan oleh target dari si Halberd ini menjadi 50% dari jumlah aslinya selama 3 detik. Dan jatuhnya kalau mau gue simpulin, misalkan ini tuh jadi item counter untuk hero healer, Favor. Kayak Favor kan let's say dia nge-heal 600 nih. Nah, kalau misalkan kena efek life band duluan, itu udah pasti efek healnya kepotong 50%, jadi cuma 300 dapatnya. Tapi efek life band aja nggak cukup buat si Halberd. Si Halberd ini menambahkan efek yang namanya Punish, meningkatkan 8% damage terhadap hero lawan dengan HP tambahan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya yang pengen gua tunjukkan di sini di video ini adalah contohnya juga teman-teman, bahwa si Halberd ini bisa digunakan oleh assassin, oleh fighter, oleh marksman. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata meningkatkan 8% damage terhadap hero lawan ini itu tuh bisa digunakan ketika kita menggunakan skill atau basic attack. Mau contohnya? Kita ke custom room. Oke, gue sudah di custom room dan mungkin akan gue jelaskan sedikit ya bagaimana cara fungsi punish ini bisa aktif. Karena kan meningkatkan 8% damage ini ada syaratnya teman-teman. Kalau hero lawan itu memiliki item penambah darah lebih tinggi daripada kita. Jadi gue bakal taruh 2 bot di sini. Bot yang pertama adalah bot yang hanya menggunakan sepatu, yang artinya dia tidak mendapatkan item penambah darah dari apapun lebih tepatnya. Dan gue akan tambahkan 1 bot lagi dengan Endless Battle, Heptasis, dan juga War Axe. Kenapa gue menambahkan 3 item ini? Karena sudah jelas lah teman-teman ya, bahwa 3 item ini adalah 3 item penambah darah, walaupun memiliki konotasi oh ini adalah item attack atau item serangan fisik gitu loh. Gue jual dulu untuk item-item yang tadi udah sempat gue kasih ke Layla, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 2 Layla perbandingannya, yang satu tidak mendapatkan item penambah darah, yang satu mendapatkan item penambah darah. Untuk basic attack teman-teman bisa lihat sendiri di sini 127, di sini juga 127, masih sama untuk basic attacknya. Skillnya juga nggak bakal ada perbedaan, 200, dan di sini juga sama 200. Sekarang kita bedakan dengan si Halberd. Kalau kita bermain dengan menggunakan si Halberd, tentu damage yang akan diberikan akan berbeda karena meningkat 80.
Sehingga di sini 207 untuk damage-nya yang tidak menggunakan item apapun. Dan untuk yang menggunakan item penambah darah, dia 223. Sehingga ini memvalidasi bahwa memang basic attack aja ketika ada item penambah darahnya nih. Si Albert ini kan gak ada penambahan darah, statusnya juga dia physical attack dan juga attack speed. Tapi damage yang dihasilkan itu akan berbeda. Kalau misalkan sama-sama gak punya item penambah darah, damage-nya ya konstan 207. Tapi kalau misalkan musuh kita punya item penambah darah, apapun itu bentuknya, pokoknya item penambah darahnya itu lebih tinggi daripada kita. Contoh ya, di sini gue bikin si Halberd, gue bikin War Axe, dan gue juga bikin Endless Battle. Ya udah pasti sebenarnya damage yang akan dihasilkan pun ya tinggi-tinggi juga. Cuma kan bedanya di sini posisinya darahnya sama. Jadi efek dari punishnya tuh nggak aktif kebetulan. Coba ya kita tes yang kebetulan darahnya sama. Kita cek di sini dulu. 432 360 ya kan. Ya 432 dan 360 berarti efek dari ambushnya. Nah, 432 360 sama aja jadinya teman-teman. Damage yang dihasilkan ketika darah kita itu atau item penambah darah kita ini sama dengan lawan, artinya ya efek dari si punishnya ini nggak bakal aktif. Pasif unik dari si Halbertnya nggak bakalan aktif kecuali kita jual item penambah darahnya, atau setidaknya kita punya item penambah darah satu aja nih, ya kan? Nah, pasti dong damage yang akan dihasilkan lebih tinggi kepada lawan yang kebetulan item penambah darahnya juga lebih tinggi daripada kita. Karena inilah efek punish yang menurut gue sangat-sangat unik ya. Jadi nggak semua orang tuh sadar akan hal detail seperti ini. Tapi gue lagi dan lagi akan mengingatkan kepada teman-teman kalau ada loh hal kecil kayak gini yang mungkin bisa diimplementasikan di dalam in-game. Terutama kalau misalkan lawan kalian itu adalah tanker-tanker jungler atau jungler-jungler yang mungkin bikin item penambah darah. Tapi item kayak si Halberd ini pun menurut gue fine-fine aja untuk dibuat ketika kalian berhadapan dengan, let's say ya contohnya ya, kayak Marksman Clean. Kenapa? Karena Clean aja kan first itemnya pasti Endless Battle dong. Ya kalau nggak Endless Battle paling Heptasis ya. Pemain Clean pasti nggak jauh-jauh dari item ini, ada penambah darahnya. Makanya menurut gue kalau berhadapan dengan Clean, kalian first item si Halberd pun fine-fine aja. Karena kebetulan damage yang kalian hasilkan itu udah pasti bakal lebih tinggi. Ini buktinya teman-teman. Ini udah menandakan kalau dari segi skill, dari segi bagaimana basic attack, itu damage yang dihasilkan kalau seandainya kita punya si Halberd kepada target yang item penambah darahnya lebih banyak, itu damage yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini dia si Halberd. Selanjutnya lagi dan lagi gue membawa kabar untuk pemain Alucard sih lebih tepatnya ini ya. Mungkin teman-teman udah sempet inget lah waktu gue tuh pernah bikin video patch baru yang membedakan Spell Fam dan Lifesteal dan Hybrid Lifesteal. Contohnya bisa kita lihat dari beberapa item perbedaannya kayak Huskclaw ini punya 25% Lifesteal. Setelah itu kalau teman-teman lihat ke Bloodlust Axe ini punya 20% Spell Fam. Dan untuk Endless Battle dia punya 8% Hybrid Lifesteal. Dan kenapa gue contohinnya Alucard? Karena kebetulan Alucard punya Hybrid Lifesteal secara gratis ketika dia meningkatkan ultimate-nya. Seperti yang gue pernah bilang, dia tuh jadi mirip kayak Layla. Kalau Layla bedanya kalau setiap kali dia mengupgrade ultimate, Layla tuh jaraknya makin jauh gitu loh. Kalau Alucard, dari status yang kebetulan gue bakal tunjukkan di sini, Lifesteal-nya 0%, Spell Fam-nya 0%. Kalau kita tingkatkan satu aja level ultimate dari Alucard, kita sudah punya pasif Spell Fam 10%, Lifesteal 10%. Kalau kita level maksimal dan kita tingkatkan ke level yang kedua terlebih dahulu, Spell Fam-nya akan jadi 20%. Kalau kita tingkatkan di level 12 artinya level ultimate-nya ini level 3, sekarang Spell Fam dan Lifesteal dari Alucard meningkat jadi 30%. Dengan perubahan seperti ini harusnya kita semua matanya terbuka kalau Alucard itu nggak harus first itemnya Endless Battle, nggak harus first itemnya Bloodlust Axe atau bahkan Huskclaw. Yang gue lihat Alucard bisa aja first itemnya Heptasis, Hunter Strike, bahkan Blade of Despair. Dengan dua item ini aja kayaknya udah tinggi sih harusnya ya untuk Hybrid Lifesteal yang didapatkan sama Alucard. Dari segi skill-skillnya, lihat sekali skill 2 aja 200. Nih tuh ke hero loh targetnya. Ini belum ke minion yang rame-rame gitu loh, atau monster jungle yang dimana sekali aja ke monster jungle kayaknya bakal penuh nih harusnya. Set tuh, apalagi targetnya lebih banyak. Dan yang sempet gue bedakan ya teman-teman ya, kalau misalkan Spell Fam itu kalian pakai skill
Kalian pakai skill dapetin efek penambah darahnya. Tuh 186. Tapi kalau lifesteal kalian pakai basic attack. Tuh ya kan 106, 106, 106. Makanya Alucard punya yang namanya hybrid lifesteal. Jadi dia bisa pakai dua-duanya. Dia mau pakai skill, mau pakai basic attack, itu Alucard bisa semuanya. Sehingga teman-teman semoga nanti gak bingung ya kalau misalkan kalian misalkan main Ruby. Ruby sekarang yang paling masuk ya bisa bawa Endless Battle, bisa juga bawa Bloodlust Axe. Tapi kalau Ruby bawa Huskclaw di patch yang sekarang itu udah gak bakal works. Karena Huskclaw itu pure lifesteal dan lifesteal maininnya pakai basic attack. Kalau Spell Fam baru pakai skill, source skill. Makanya kalian sudah harusnya bisa membedakan nih lifesteal dan juga Spell Fam. Atau jangan-jangan kalian ngertinya ya hybrid lifesteal, ya udah. Kalau misalkan punya dua-duanya kenapa enggak? Contohnya kayak Endless Battle atau Alucard di patch yang sekarang. Karena udah sangat-sangat optimal harusnya. Selanjutnya adalah merupakan pertanyaan yang mungkin ramai di khalayak Mobile Legends Bang Bang, terutama jungler. Yang sekarang itu untuk para tanker-tanker jungler sudah mulai dipertanyakan apakah tanker jungler ini akan punah atau sebenarnya masih bisa gitu loh. Ya jawabannya sebenarnya masih banyak juga loh teman-teman di Glory atau mungkin di Immortal yang gue temuin. Mereka mainnya tank jungler walaupun sekarang kayak pelan-pelan tuh udah mulai shifting ke meta assassin atau fighter jungle, terutama Guinevere ya. Dan sekarang gue ingin menunjukkan contohnya secara langsung. Apa sih yang membuat perdebatan soal tanker jungler ini nih jadi marak ya, terutama di Lord gitu loh. Damage yang akan diberikan Lord dari basic attack, dari skill-skill yang dia miliki, itu bakal lebih sakit kalau seandainya yang nyerang atau yang dipukul sama Lord itu tuh punya item penambah darah yang banyak. Contohnya kayak sekarang gue posisinya nih 479 true damage-nya. Dan untuk physical attack-nya sekitar 200-an. Gue bakal coba untuk build item penambah darah. Contohnya kayak Guardian Helmet, ada Antiquiras, ada Oracle juga. Terus ada apa lagi? Queen's Wings. Udah, segini dulu. Damage yang akan dihasilkan Lord itu berbeda, bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sampai 1000 loh tadi untuk true damage-nya yang gue terima teman-teman. Basic attack-nya aja dari 200-an sekarang jadi 459. Ini yang dimaksudkan tank jungle sekarang mulai dipertanyakan gara-gara Lord-nya kebetulan sekali gebuk sakit banget teman-teman ya. Karena itulah gua menawarkan untuk semua tank jungler, terutama pemain-pemain tank jungler yang mungkin belum menemukan solusi terhadap sakitnya Lord dengan tadi 400 physical attack dan juga 1100 true damage loh ya, jadi nggak bisa dinilai pakai apapun. Perkenalkan Toilet Armor. Wah, gue udah kayak di endorse sama Toilet Armor gini ya. Jadi untuk Toilet Armor itu kenapa menurut gue sangat-sangat dibutuhkan untuk tank jungler sekarang? Karena seperti teman-teman lihat tadi ya, untuk serangan Lord yang true damage itu kan 1100. Sekarang bisa ke-deny sampai dengan 800 saja teman-teman. Dan Toilet Armor ini walaupun dipukul, dia beda sama Athena Shield. Kalau Athena Shield kita tuh harus bersembunyi dulu, ngumpet dulu, baru efeknya bisa aktif. Nah, tapi buat Toilet Armor, sekalipun dia sambil dipukul, dia tuh bisa muncul kembali loh efek pasifnya. Dan per 5 detik kita bisa menerima cuma 800 semua, mau true damage, mau physical attack. Pokoknya yang burst, kalau lebih dari 800, itu nggak bakal masuk. Nih contohnya ya, kita nggak beli Toilet Armor dulu deh. Damage Lord pas lagi muter, 1100. Langsung beli Toilet Armor, langsung aktif juga kan di sini. Nah, damage Lord pas muter itu cuma 800. Dan ini dia harusnya jadi solusi untuk tank jungle di patch yang sekarang. Kecuali kamu ketemunya sama Cloud. Toilet Armor sih pasti bakal jebol ya kalau ketemu sama Cloud teman-teman. Apalagi pakai Demon Hunter Sword. Selanjutnya kita ke tier maker untuk hero. Sebenarnya gue nggak mau yang kayak ini bagus, pick aja. Nggak, gue nggak mau kayak gitu sih. Ini makanya gue akan mulai dari awal. Gue mau, entah ya ini disclaimer atau gimana, tapi intinya gue nggak mau kayak menggurui kalian. Gue cuma pengen bilang semua hero itu prioritas di tempatnya masing-masing. Tapi gue akan taruh beberapa hero yang mungkin akan marak untuk di patch yang sekarang, terutama untuk nerf yang kemarin ya, Flask of the Oasis. Terus juga ada nerf terhadap Favorom item, sehingga membuat beberapa perubahan ini mulai tercipta pelan-pelan. Salah satunya adalah di bagian XP laner, yang kayaknya gue lihat-lihat gue sangat sering sih untuk melihat hal tersebut ya. Jadi lagi dan lagi balik dengan referensi gue ngerank tadi. Kalau gue ada di Glory, terus mungkin sering ketemu sama Immortal,
yang paling sering jadi prioritas mereka untuk XP laner itu udah pasti ada di Terizla. Itu udah kayak apa ya, udah kayak jadi opsi paling oke lah untuk di XP lane. Terus sekarang tuh mulai naik pelan-pelan ada Khalid. Mana ya Khalid ya, nggak kelihatan di gua ini. Nah udah ketemu nih Khalid ya kan. Khalid ini juga lumayan sering diprioritaskan untuk di pick di 3 pick awal, bahkan biasanya tuh explainer tuh akan muncul tuh tiba-tiba. Nah ini menurut gua juga cukup menarik ya, karena kebetulan Benedetta juga sering gue temuin. Tapi kayaknya Benedetta nggak semua orang tuh bisa power untuk menggunakannya. Tapi untuk opsi yang ketiga Edit juga masih oke banget untuk diprioritaskan di patch yang sekarang. Dan gue hanya akan membatasi di 3 pick saja, karena kalau kebanyakan nanti kalian mikirnya kayak, oh ini bagus bang, oh ini bagus bang, oh kok ini lu nggak masukin Ruby sih, kok lu nggak masukin lapu-lapu. Gue top global lapu-lapu loh, gue top lokal Uranus loh. Menurut gue ya lagi dan lagi seperti kata-kata gue di awal, gue membatasi untuk explainer yang prioritas. Karena kalau misalkan gue masukin semuanya ya gue bisa aja masukin ini itu Balmond, atau bahkan kayak Barats pun kalau misalkan gue taruh di XP dengan job desk yang akan di brief, contohnya kayak lu telan junglernya aja, ya itu juga masuk ke prioritas. Cuma kan gak semuanya bisa gue masukin gitu loh teman-teman. Next untuk gold laner, gue bakal berfokus untuk beberapa gold laner yang lumayan stabil, tanda kutip stabil ini. Mau dalam kondisi apapun kayaknya dia sangat-sangat oke untuk di pick. Ada Cloud, Brody, dan menurut gue Iritel juga harusnya masih menjadi salah satu hero yang dipertimbangkan untuk kalian ini ya, kalian prioritaskan. Ada beberapa hero kayak contohnya mungkin Bruno kali ya. Bruno juga menurut gue sah-sah aja untuk masuk ke gold laner prioritas. Tapi entah kenapa kalau misalkan kita bandingkan dengan 3 hero ini, Bruno tuh yang kadang dikesampingkan gitu loh. Walaupun dengan powernya kalau di match upin Bruno lawan Cloud, wah yang namanya di early pak, Bruno itu lebih kuat ya dibandingkan dengan Cloud. Tapi ada loh beberapa pemain Cloud yang ternyata bisa ngelakuin outplay ketika berhadapan dengan Bruno gitu loh. Jadi bukan soal hero A lebih bagus daripada hero B, kebetulan gameplaynya pun memadai. Contohnya aja nih, ya teman-teman ya, Leslie, kalau kita match up ini Leslie lawan Cloud, ya kan, Leslie lawan Cloud, mungkin sebagian dari orang-orang akan setuju Leslie lebih power. Mau itu Cloud pemainnya kayak gimana, Leslie lebih power di laning. Tapi ketika ada beberapa kondisi, contohnya Leslie-nya ternyata kena ganking terus sampai 3 kali, Cloud-nya snowball, ya Cloud-nya bisa jauh lebih menang daripada Leslie. Makanya gue ambil marksman yang stabil aja lah ya, Iritel dan juga Brody. Ya walaupun mungkin Bruno sama Iritel ini nih kayak ada di tempat yang sama, karena mereka kan sama-sama marksman yang critical damage. Tapi untuk sekarang gold laner gue akan coba untuk prioritaskan 3 hero ini. Dan menurut gue 3 hero ini juga lumayan lemah kalau misalkan ketemu sama Blade Armor. Jadi ya gak ada hero yang power banget lah di patch yang sekarang. Gue langsung taruh mid priority. Dan Gus tolong Gus edit ini ada Novaria Gus, biar gue gak kena SJW Novaria lagi ya. Kenapa gue mid prionya taruhnya Faramis, Gord, dan Novaria? Karena menurut gue gini, Novaria itu sekarang enak loh buat dikomboin sama banyak hero. Contohnya kayak kalau di jungler, oke lah jungler gue kasih spoiler di sini. Ada Guinevere, karena menurut gue Guinevere juga nih sekarang tiba-tiba marak lagi nih untuk digunakan. Apalagi kalau dikomboin sama Novaria. Ultimate Novaria itu kan ngebukain hitbox biar makin lebih lebar. Guinevere ketika loncat ke yang hitboxnya lebih lebar, ya udah pasti lebih gampang. Dan kontes di Lord pun makin lebih mudah gitu loh. Tapi pembahasannya balik lagi ke area mid laner. Kenapa gua memprioritaskannya ke Faramis, Gord, dan juga Novaria? Gini, Faramis kebetulan bagus banget. Dan gua kalau di rank lagi sering-seringnya untuk nge-ban Valentina, gua di tim ambil Faramis. Karena emang Netherrealm-nya ini sangat ngebantu sekali. Dan Faramis, ketika kemarin ada emblem baru diubah ya kan, dari emblem yang lama yang Pull Yourself Together itu mengurangi durasi tumbang sosok hero ya kan, 15% atau 10% gue lupa. Faramis itu satu-satunya hero yang sangat menguntungkan di patch yang sekarang, di emblem yang terbaru. Karena Pull Yourself Together diubah skenario permainannya sama Munton, 15% battle spell, cooldown reduction, dan 15% cooldown untuk item aktif, bukan untuk time death-nya. Sehingga Faramis sangat-sangat bagus kalau misalkan udah punya stack 30, 40, lu matinya cepet. Jadi lu gak perlu sayang-sayang nyawa. Kalaupun ada trade yang worth it, itu Faramis tetap untung. Untuk Gord, nah ini sebuah sebuah gambaran baru untuk Gord, terutama teman-teman. Karena sekarang di Gold Lane, ini walaupun tidak masuk prioritas ya teman-teman ya,
1-1 lagi naik, Gord ini bisa menjawab 1-1, Brody, Irithel, termasuk juga Cloud kalau Cloudnya pakai sprint. Kenapa gue nggak taruh 1-1 di prioritas ya? Karena nggak semua gold laner gue temuin tuh kayak pemain 1-1 gitu loh. Tapi kalau Cloud banyak. Untuk Gord kenapa gue taruh juga di mid priority? Clearnya cepet, gankingnya juga bagus karena dia punya efek stun. Dan dia juga bisa ngebantuin untuk Lord atau bahkan Turtle. Sehingga sekarang tuh Novaria Gord ini udah kayak hero yang bener-bener bisa ngeluarin skill, terus dia tinggal, dia bisa nge-gank, dia bisa jaga posisi. Setelah dia nge-clear wave, dalam kurun waktu sekitar kurang dari 3-5 detik, dia bisa ngelakuin job desk lain, job desknya roamer, yang dimana nanti dia bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling gitu loh teman-teman. Makanya Faramis, Gord, dan Novaria entah kenapa gue suka banget untuk 3 mid laner ini. Next ada Roamer. Aduh, ini Roamer sebenarnya pengen gue delete aja, boleh gak sih? Karena gue ngerasa Roamer tuh paling kompleks teman-teman. Healer ada, yang inisiator ada, yang damage pun juga bisa gitu loh. Bahkan yang efek suppress juga ada. Cuma gue mungkin akan kesampingkan ini ya, fungsinya. Gue akan taruh semuanya di sini untuk Roamer. Matilda, mana Matilda ya? Buat Roamer gue bagi jadi 3 ya teman-teman ya. Ada Roamer healer yang dimana Matilda juga mungkin bisa di replace di sini sama Minotaur. Jadi kalau misalkan posisinya kayak gini pun gue masih fine-fine aja ya kan, antara Minotaur atau Matilda. Harusnya bisa diprioritaskan karena kenapa gue taruh Minotaur? Minotaur ini kalau ketemu Cloud, dia bisa cancel Cloud, mau itu Blazing Duet, mau itu apa pakai skill 1 atau ultimate. 2 dari skill Minotaur itu bisa nge-cancel Cloud karena dia kan efeknya knock up airborne. Selanjutnya gue taruh Franco, Kaja, Ruby. Ini 3 hero yang benar-benar bisa nangkap assassin. Franco, Kaja punya efek suppress, Ruby punya stopper. Jadi bagus lah buat di roamer sekarang, Ruby, Kaja, dan Franco. Kalau emang kalian gak mau main healer, kesampingkan healernya ya. Karena kalau Angela Rafa kayaknya emang udah di level dimana dia tuh udah bisa mengaktifkan Flask of the Aces dengan mudah. Selanjutnya untuk yang teamfight besar, ada Atlas, ada Kufra, ada Akai. Kenapa gua taruh 3 hero ini? Karena teman-teman sadar nggak, di rank game sekarang Arlott naik banget juga. XP Prio walaupun Terisla, Khalid sama Edit, gua mungkin karena di sini nggak ada gambar Arlott ya, gua mungkin akan taruh Arlott juga di sini sebagai alternatif dari Edit atau bahkan mungkin dari Khalid. Karena kebetulan Arlott bisa dikoneksikan dengan Atlas, Kufra, dan juga Akai. Karena roamer apapun yang menimbulkan efek stun, kalau ketemunya sama Arlott, kalau disandingkannya sama Arlott, itu Arlott enak banget buat aktifin pasifnya. Dia tinggal skill 2, skill 2, skill 2, regen. Dan ini yang ngebuat harusnya roamer paling banyak sih hero prioritasnya teman-teman. Dan tibalah kita di jungler yang gua merasa jungler juga masih banyak teman-teman. Lu mau pakai Fredrin, mau pakai Baxia, mau pakai Akai, mau pakai tank jungler semuanya bisa kok. Bisa banget di patch yang sekarang. Tapi untuk shiftingnya yang ke arah fighter-fighter, ini akan gue perbaharui teman-teman. Karena kalau misalkan kalian nanya sama gue, Bang, tank jungle masih oke nggak? Balmond jungle, Baxia jungle, Barats jungle, apalagi tuh, mau Grok jungle, mau Fredrin jungle sekalipun, mau Esme jungle sekalipun, ya masih bisa teman-teman. Cuma resikonya tadi, kalian mungkin di Lord butuh toilet armor sih biar nggak digiling sama Lord. Apalagi itu true damage loh, sakit banget soalnya teman-teman ya. Untuk di jungle, gue langsung menyimpulkan ada Guinevere, Roger, dan juga Martis. Kenapa gue taruh 3 hero ini padahal untuk assassin masih banyak? Ya gue karena gak mau ngomongin assassin. Lu mau main Hellcat jungle, mau main Haya jungle, mau main Link jungle, Karina jungle bahkan, atau bahkan mungkin kalau kalian main Lancelot gitu kan, Benedetta jungle, ya fine-fine aja karena emang pada dasarnya mereka jungle gitu loh. Cuma yang pelan-pelan naik lagi nih, kebetulan Guinevere karena kombonya bareng sama Novaria yang nih gambar Agusnya harusnya diedit nih di sini. Guinevere Novaria ini lagi marak banget untuk di rank games karena mempermudah Guinevere untuk mendapatkan spatial migration atau skill 2-nya dengan knock up airborne. Roger per basic attack-nya juga gua rasa lumayan sakit dan kemarin gua baru nge-case beberapa turnamen, contohnya kayak turnamen di Dana, di Erafon juga. Itu Roger marak banget loh Pak. Dan Roger ini basic attack-nya sakit banget buat tank-tank jungle. Jadi kalian harus hati-hati sih sama Roger di patch terbaru kali ini. Dia pelan-pelan naik soalnya. Dan yang paling stabil Martis. Mau bagaimanapun Martis itu jungler paling aman, paling stabil. Jadi kalau seandainya dia diganti pun menurut gue ya emang opsinya masih banyak. Tapi kalau misalkan gak ada pilihan lain, ya udah Martis aja Pak, pick paling aman. Kalau enggak Lancelot. Lancelot juga kan jadinya tank slot karena dia build-nya rada-rada tebel gitu loh. Atau kalian kalau mau yang agak-agak sedikit ekstrim, ya cobain Aldos aja sih.
Cuma gue nggak merekomendasikan Aldous Jungler karena Aldous juga kebetulan bagusnya di XP lane atau di gold lane. Dan opsi paling buruk dari yang terbaik adalah Alucard, karena gue ngerasa Alucard juga oke-oke aja kok untuk digunakan di patch yang sekarang. Walaupun dia tidak jadi jungler priority, untuk di rumus gue kalau misalkan musuhnya pakai hero healer, kalian bawa Alucard, kalian bikin langsung ke si Halberd atau Hunter Strike, itu enak banget. Karena apa? Dengan musuh bawa healer, artinya crowd controlnya, efek stunnya bakal dikit. Jadi silakan gunakan Alucard dan silakan menggunakan fighter jungle apapun. Mau itu Jawhead jungle, mau itu Joy jungle juga bisa. Tapi Joy nggak termasuk fighter sih. Atau Sun jungle juga kalian fine-fine aja. Selama kalian punya tim yang menerima draft pick kalian, ya kalian lanjutin aja dengan tim itu. Jangan sampai kalian punya pemikiran kayak, oh bang menurut gue cow jungle bagus kok, cow damage misalkan. Tapi teman-teman kalian nggak masuk, ya udah jangan dipaksain juga. Berarti semua tim, semua partian, dan semua rank games itu punya prioritas atau tier maker yang berbeda-beda. Sehingga kalau kalian tanya sama gua, bang prioritas dari semua draft pick tuh gimana sih bang? Hero-hero sekarang bagusnya apa sih bang? Ya nggak ada, semuanya bagus kalau emang kalian paham job desk-nya dan kalian bisa maksimalin hero power yang kalian gunakan. Sekian untuk video di kelas KB kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ya tungguin aja video-video selanjutnya. Gue juga sorry banget kalau misalkan belum sempat untuk live stream. Pokoknya gue janji mungkin akhir-akhir tahun gue bakal live stream lebih rajin lagi. Jangan lupa bahagia. Dadah.